Berita yang sangat mengejutkan, aktor termahal di Korea Selatan, Kim Soo Hyun, ternyata plot twistnya, oh my god. Ini pembelajaran penting buat kita semua ya, sebagai pecinta drakor, pecinta K-pop, jangan terlalu memuja idol kamu. Bener-bener image-nya tuh cowok green flag banget ya. Sopan, ramah, lucu, berbakat, pokoknya perfect banget. Ditambah lagi dia ganteng kan mukanya, aku akuin. Tapi di sini aku nggak mau fokus untuk membahas si Kim Soo Hyun ya. Aku akan fokus membahas tentang pedofil. Dari pengalaman aku juga banyak banget pembelajaran yang aku ambil, dan di sini aku pengen sharing ke kamu. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kamu sehat dan selalu bahagia. Aku yakin teman-teman udah pernah mendengar kata pedofil. Tapi buat kamu yang nggak ngerti apa itu pedofil, ya ini video untuk kamu dan kamu bisa belajar. Sebelum aku masuk ke dalam poin-poin pembahasannya, dan aku juga punya pengalaman jatuh cinta kepada cowok pedofil, guys. Iya, kamu nggak salah dengar. Aku pernah jatuh hati sama cowok kayak gitu. Karena apa? Nanti. Definisi pedofil. Sebenarnya pedofil ini adalah pedofilia. Cuma biasa disebut sebagai pedofil. Apa sih maksudnya pedofil gitu? Misalkan kamu ngedengar, ih suka sama anak kecil, ih pedofil. Nggak juga sih. Karena ya kita menyukai anak kecil, gemes sama anak kecil, menunjukkan kasih sayang. Aku juga suka sama anak kecil kok. Kayak aku suka dandanin mereka. Aku kayak demen tos gitu bareng sama mereka. Udah sekedar itu karena mereka lucu, gemes, apalagi ngeliat bayi, aku suka. Pedofilia adalah gangguan psikoseksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Biasanya tuh kayak 13 tahun ke bawah. Anak-anak yang belum menginjak masa pubertas. Ya bahasanya gitu ya, pokoknya dia belum puberti lah. Nah biasanya kalau belum puberti itu kan 13 tahun ke bawah ya, masih tumbuh berkembang. Nah orang pedofilia ini memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang kayak gitu, yang belum puberti. Takut. Dan gak semua orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak kecil itu bisa bertindak kriminal jika melakukan tindakan itu termasuk kejahatan. Nah apa sih bedanya si pedofil ini dan anak? Belum tentu dia pedofil guys kalau dia melakukan anak. Nih penjelasannya ya. Kalau untuk pedofil ini, dia memang punya rasa ketertarikan seksual ya terhadap anak-anak, tapi dia tidak melakukan hubungan itu. Tapi kalau untuk anak itu bisa dilakukan sama siapapun, dia pedofil atau orang normal. Ini penjelasan yang aku dapat dari sumber ini ya, aku tulis di video. Definisi pedofilia ini ada dua. Yang pertama, pedophilic disorder adalah kondisi di mana seseorang memiliki fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens terhadap anak-anak. Nah, satu lagi namanya ICD strip 11, di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang udah pubertas, yang udah puberti, yang masuk ke usia remaja lah. Jadi beda ya, ada dua tipe. Yang satu itu dia memang suka bocil, yang satu lagi dia emang suka sama ABG. Tapi tetap aja dia sukanya sama bocil kan. Mau anak ABG ataupun anak di bawah umur pun, ya tetap aja itu mereka sama-sama umur yang belum legal. Anak-anak umur segitu tuh masih masa pertumbuhan, masih labil, gampang dihasut sama orang-orang dewasa, ya kan? Ternyata gak semua orang yang suka sama anak kecil itu disebut sebagai pedofil. Ternyata ada istilahnya guys. Ada 3. Yang pertama itu pedofilia yang aku bilang tadi, ketertarikan pada anak-anak pra-pubertas, biasanya 13 tahun ke bawah kan yang tadi. Yang kedua namanya hebepilia, dimana dia tuh suka sama anak baru gede, biasanya usianya kayak 11 sampai 14 tahun lah. Yang terakhir namanya ephebopilia, dia tuh menyukai anak-anak yang udah puberti sekitar 15 sampai 19 tahun lah. Jadi ada tingkatannya gitu loh guys. Nah kita kan dikejutkan dengan banyaknya fakta yang keluar ya dari si Kim Soo Hyun ini dan almarhum Kim Seron. Apa yang dilakukan sama orang-orang pedofil? Gimana sih gerak-geriknya biar kita bisa tahu kalau ini orang nih normal apa enggak ya? Kok bisa gitu nafsu sama anak kecil ya? Nih, yang pertama, sering mencari kesempatan untuk berdekatan dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya susah banget dibedain sih guys, mana orang yang suka sama anak kecil, mana yang nafsu sama anak kecil. Aku ulangin, mana orang yang suka sama anak kecil kayak ih gemes,
Aku mau main dong sama kamu. Kamu lucu banget. Pos bareng sama orang yang suka sama anak kecil, tapi dia tuh mencari kesempatan dengan cara apa? Physical touch, dipegang-pegang, dipeluk. Oke lah, peluk masih boleh lah. Oke kalau mau peluk, tapi kalau udah ngarahnya ke aneh-aneh kan itu udah termasuk nafsu. Yang kedua, berusaha membangun hubungan emosional yang tidak wajar. Maksudnya gimana? Ngajak anak orang pacaran. Berpacaran sama anak yang di bawah umur. Mungkin kalau di bawah umur ini kira-kira umur 13 tahun sampai 15 tahun kali ya. Di umur-umur segitu tuh mereka masih masa pertumbuhan, yang aku bilang tadi dia masih labil, belum matang untuk mengambil keputusan, dan datanglah sosok si cowok pedofil ini yang mungkin bagi dia ganteng, dia suka sama kokoh ini misalkan atau opa ini, dihasutlah dengan kata-kata manis, dimanipulasi, ibarat kayak dicuci nih otaknya. Aku suka sama kamu, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku serius loh sama kamu. Wah, dimanipulasi pikirannya. Ini yang terjadi sama almarhum Kim Se-ron. Yang tadinya dia nggak suka sama Kim Soo Hyun, terus karena di love bombingnya ibaratnya dikasih surat lah waktu hamil. Aduh, ya udahlah. Akhirnya luluh juga. Gitulah, makanya ini pelajaran juga buat kita sebagai cewek, jangan gampang luluh sama kata-kata manis dari cowok, please deh. Sering mengkoleksi gambar dan video anak-anak. Kalau untuk tujuannya yang nggak jelas, buat apa gitu? Ya ampun. Angin besar di luar, guys. Aku lanjut ngomong ya, walaupun anginnya agak gede di depan, semoga suaraku kedengeran ya. Selanjutnya itu dia mencoba cari kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Dan kalau misalkan udah dapat kepercayaan dari orang tua, misalkan dia menggunakan taktik, "Bu, anaknya saya jaga ya." Tapi padahal dia mencari kesempatan untuk berduaan, mulai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Be careful buat orang tua yang punya anaknya cantik banget atau anaknya ganteng banget. Jangan kasih kepercayaan semudah itu sama orang asing yang katanya pengen jagain anak kamu. Kita nggak ada yang tahu loh niat dia gimana. Nah, kalau misalkan ditanya batas usianya tuh yang legal umur berapa sih, Kak? Tiap negara tuh beda-beda, guys, ternyata. Bervariasi lah. Ini sambil aku baca ya. Kalau di Amerika Serikat itu umumnya 16 sampai 18 tahun. Kalau di Indonesia, usia minimum pernikahan itu 19 tahun. Usia 19 tahun itu sudah boleh nikah. Terus Korea Selatan itu usia legal untuk hubungan itu 16 tahun. Dan kalau di China itu usia legal untuk hubungan itu 14 tahun. 14 tahun tuh Masih netas telur gitu gak sih? Tapi kalau untuk pernikahan di China itu harus di atas 22 tahun untuk cowok dan 20 tahun untuk cewek. Ya memang tiap negara tuh beda-beda ya legalnya tuh usia berapa. Jadi kalau misalkan kamu nanya batas usianya tuh berapa, tergantung di negara mana dulu. Ciri-ciri orang pedofil ini benar-benar susah ditebak sih, guys. Kita kan diajarkan untuk selalu memberi kasih sayang ya, pada anak kecil, ke orang tua, ke siapapun. Siapa sih yang gak gemes sama anak kecil? Melihat anak kecil yang tumbuh, jadi pintar ngomong, pintar berjalan. Lucu banget ya, pintar nih anak. Bisa ngomong dengan lancar, bisa main bola. Karena pengalaman aku ya, aku pernah kenal sama orang yang pedofil. Nanti ceritanya, mereka tuh pintar banget loh. Jadi kayak diputar gitu loh, guys. Kamu akan dimanipulasi dengan niat-niat yang seolah-olah itu niat baik dia, tapi sebenarnya dia punya niat yang buruk. Anak ini masih melewati fase untuk mencari jati diri. Masih melewati fase kalau aku masih happy sama masa mudaku. Aku pengen main-main dulu sama temen-temen. Oh, cinta monyet gitu sama teman-teman kelasnya. Itu sesuatu hal yang baru mereka rasakan gitu loh. Ikatan emosional dengan seseorang, cinta monyet. Dan mereka emosinya belum stabil karena kan masih masa pertumbuhan. Tapi yang bisa kita tebak di sini sih, orang pedofil ini dia lebih nyaman berinteraksi dengan anak kecil. Seperti yang kita tahu, video yang beredar si Kim Soo Hyun ini, dia sering peluk-peluk anak kecil gitu loh. Waktu Kim Yoo Jong satu project sama dia peluk Kim Yoo Jong kan. Agak kaget tuh Kim Yoo Jong, tapi ya udahlah gitu. Dikirain cuma dia nganggep adik kakak. Terus habis itu dia tuh mengeluarkan dark jokes gitu loh menurut aku. Jadi Kim Soo Hyun tuh pernah ngomong kalau saat usia saya 41, saya akan menikahi wanita 21 tahun. Gila. 몇 살에 결혼하고 싶어요? 궁금합니다. 하셨습니다. 예, 그래서 41살에 예, 21살. 와! 예.
orang pedofil ini problematik. Aku nggak tahu apa yang ada di dalam hati dia dan di pikiran dia, kenapa dia bisa sampai ngomong kayak gitu. Masalah ini ngomongin di depan umum gitu loh. Karena orang masih belum tahu kasus dia, ya orang anggapnya bercandaan aja kan, masih belum dibawa serius. Tapi gara-gara kasus almarhum Kim Saeron, langsung dah jejak digital di mana-mana. Oke, sekarang masuk ke dalam cerita. Aku pernah jatuh cinta sama cowok pedofil ini, jujur guys. Tapi posisinya saat itu usia aku 19 tapi OTW 20 tahun. Ini yang aku rasakan, gimana sikap dia ketika berinteraksi dengan orang-orang di publik, sama gimana caranya dia menghadapi dirinya sendiri gitulah. Aku bingung. Maaf kalau aku ngomongnya rada terbata-bata ya guys. Awal aku kenal sama orang ini, dia usianya 24 tahun. Kalaupun emang interaksi sama orang dewasa, dia memilih interaksi sama orang tua. Paham ya? Bukan orang dewasa yang seumuran dia. Dia tuh gemes banget sama suara yang lembut. Aku nggak tahu sih memang tipe cewek dia tuh yang suaranya imut-imut lembut atau bagaimana gitu. Karena memang ada cowok normal pun dia suka sama cewek yang imut. Tipe ideal cowok kan beda-beda ya. Ada yang suka cute, tegas, jutek, manis, beda-beda ya. Terus aku mikir, oh mungkin tipe cewek dia tuh yang imut-imut. Pada saat itu kan usia aku 19 tahun ya. Aku menjalani hubungan PDKT dong sama dia. Di situ aku masih buta dengan cinta ini ya. Setiap aku kayak berdandan ala anak kecil, dikucir dua, atau dance-nya tuh sangat lembut, kayak bocil gitu, itu dia suka. Tapi kalau aku dance kayak biasa nih, dance-dance cowok, dance-dance K-pop yang menunjukkan power dalam koreografinya, itu dia nggak suka. Dia ngomong katanya lipstiknya jangan terlalu merah, makeupnya jangan menor-menor. Tapi aku merasa cantik kalau aku tuh makeup kayak gini, mengkontrol aku banget. Manipulatif banget guys, orang pedofil ini manipulatif banget, dia bener-bener mengontrol kamu. Tapi akan ketahuan juga nanti guys. Oke, lanjut dulu ceritanya ya. Aku mulai kayak nurut sama dia. Aku merasa nggak cantik kalau makeupnya tuh sesuai dengan request dia. Dia bener-bener suka sama sosok cewek yang aduh baby face, yang sebenarnya adalah dia suka sama anak kecil yang masih polos, yang masih bisa dipermainkan, dimanfaatkan. Dia menemukan kriteria dia yaitu anak kecil. Akhirnya dia memutuskan untuk pacarin anak yang usianya 15 tahun dibanding memilih aku yang usianya udah mau 20 tahun. Aku kaget dong, nih anak ternyata usia cewek itu baru kelas 1 SMA. Baru masuk SMA udah dipacarin sama cowok 24 tahun. Dan harus kamu tahu guys, maaf ya guys suara hujan, aduh berisik banget ya, tapi semoga kamu bisa fokus aja sama suara aku, oke? Pacaran 3,5 tahun dan akhirnya si cowok itu cerita banyak. Ya karena masih umur 15 tahun, dia fokus sekolah, tiba-tiba diajak pacaran sama orang yang dewasa. Gini loh pembelajaran yang aku ambil ya, usia dewasa itu nggak mencerminkan emosi dan mentalnya itu juga dewasa. Meskipun dia 24 tahun dan pilihannya itu pacarin anak 15 tahun, itu menunjukkan kalau kedewasaan emosionalnya itu masih dipertanyakan. Orang yang benar-benar dewasa akan mencari pasangan yang dewasa juga dong, secara emosional dan mental. Ya walaupun umur hanyalah angka, cinta itu datang dengan sendirinya. Oke, kamu misalkan yang nonton video ini usianya 25 tahun, terus tiba-tiba kamu suka sama anak yang usianya 15 tahun. Itu kalian beda 10 tahun kan? Kamu pantas nggak? Kamu layak nggak buat pacarin anak yang 15 tahun? Kalau kamu punya emosional dan mental yang dewasa, pasti kamu menunggu dia 17 tahun ke atas dulu dong. Pasti kamu nungguin dia usianya legal kan? Di sini juga aku mau bagikan gimana caranya si pedofil ini memanipulasi seseorang. Yang pertama, pendekatan yang bertahap untuk mengontrol. Jadi kalau misalkan dia lagi PDKT nih sama anak kecil, itu dia kayak pelan-pelan untuk mengontrol gitu. Mereka berusaha membangun emosionalnya dulu nih. Jadi kayak dikasih perhatian lebih, ngasih hadiah, dikabarin secara konsisten. Biar si korbannya ini merasa percaya dulu. Oh, dia perhatiannya sama aku. Ih, dia baik ya. Aku percaya sama koko ini. Atau aku percaya sama opa ini. Dan ini paling bahaya banget ketika si pedofil ini mulai physical touch. Membuat korbannya merasa terikat secara emosional. Ketika kita baper, kita attach kan emosionalnya sama orang itu. Gak hanya pedofil ya, tapi untuk diri kita sendiri. Kamu suka sama idol kamu merasa attach. Aku juga jadi merasa terikat secara emosional dengan idol aku karena apa? Mereka support sistemku. Aku suka karya-karya mereka gitu. Nah, ini beda kalau misalkan si korban dengan pedofil ini ya karena dikasih love bombing, ya makanya jadi baper. Terus juga gaslighting kan membuat si korban ini merasa takut kehilangan si pedofil. Mengontrol rasa bersalah pakai ancaman halus misalkan.
Kamu sayang sama aku kan? Kalau kamu mau cerita, gak apa-apa, sama aku aja. Tapi ya gitu, ancaman-ancaman halus yang membuat kita tuh terikat secara emosional. Mirip sama ceritanya Kim Soo Hyun sama si almarhum Kim Seron. Katanya membahas pernikahan kan. Aku ini bener-bener serius sama kamu. Ya gitulah, kamu bisa tonton Mas Hansol ya. Rangkumannya itu semua dijelasin sama Mas Hansol. Kamsahamnida opa. Membuat korban merasa dewasa dan spesial. Kita ini soulmate. Umur hanyalah angka. Cinta itu gak ada batasan. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Menghindari pengawasan dari lingkungan. Biasanya dia suka nemenin anak kecil itu di tempat yang sepi. Orang normal biasanya kalau pengen jagain anak kecil di mana sih? Kita ke taman, ajak dia makan, beli jajanan. Itu kan kita jagain anak kecil itu. Kalau udah masuk ke tempat sepi, wah udahlah, bahaya banget dah ini. Kenapa manipulasi dari pedofil ini sangat berbahaya? Mereka bisa membuat korban itu nggak sadar kalau hubungan ini toksik. Hubungan ini tuh nggak sehat. Mereka mengeksploitasi kedewasaan korban. Mereka bisa mengulang pola ini ke korban lain jika tidak dihentikan. Kalau misalkan dia udah nggak ada rasa sama anak kecil itu, ya dia pindah ke anak kecil yang lain. Pokoknya sekali lagi buat orang tua atau kamu punya adik yang masih kecil, tolong jagain guys. Jangan mudah percaya dengan siapapun. Udah pokoknya kamu aja deh yang jagain mereka. Gak usah kasih-kasih ke orang. Dijaga baik-baik anaknya. Dampingi gitu loh masa pertumbuhannya. Apalagi anak zaman sekarang itu main handphone, sosial media. Komentar-komentar aku di TikTok itu kebanyakan anak kecil guys ternyata. Usianya tuh kayak yang aku lihat anak-anak masih SMP guys. Buat orang tua tolong dicek anaknya nonton apa aja di HP. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. I hope video ini bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye bye.